Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita responi, kita imani perkataan Tuhan Yesus ini. Mari kita datang dengan doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa semua beban berat hidup kami. Kami membawa semua hal yang membuat kami menjadi letih lesu. Bapa di surga, kami sangat percaya bahwa Engkau sanggup membebaskan kami, memberi kami kelegaan. Semua hal yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami sangat percaya Tuhan bisa mengangkatnya, memberi kami sukacita dan kebebasan yang baru. Ada jalan keluar terbaik Tuhan berikan, karena kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong kami semuanya. Biarlah semuanya itu boleh terjadi karena karya-Mu memang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mungkin kita semua pernah bertemu atau mendengar bagaimana seseorang dengan penuh kebanggaan menceritakan semua aktivitasnya secara rohani. Bagaimana dia bangga karena dia bisa setiap hari bisa berdoa, bisa 1 jam, 2 jam, atau dia ikut kegiatan-kegiatan doa secara rutin. Bagaimana orang bangga karena ikut pelayanan, mission trip, penginjilan, atau bagaimana dia begitu bangga karena sudah jadi pengurus, jadi panitia atau ketua panitia pembangunan gedung gereja, atau kegiatan-kegiatan perayaan seperti Natal, Paskah, dan sebagainya. Begitu banyak orang begitu bangga karena dia sudah ikut banyak kegiatan, sudah terlibat dengan banyak kegiatan yang bersifat gerejawi atau rohani. Kebanggaan-kebanggaan seperti itu kalau ternyata tidak diikuti dengan perilaku atau sikap yang baik, akhirnya hidupnya menjadi batu sandungan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pentingnya bagi kita semua untuk mengenali bahwa kelebihan kita sebagai umat Allah ternyata bukan pada perbuatan kita, tetapi ada hal lain yang menjadikan kita ini menjadi orang yang punya kelebihan di mata Tuhan, orang yang lebih dimuliakan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tetapi ada hal-hal yang lain. Apakah itu? Mari kita melihatnya dalam surat Roma pasal 3 ayat 1-8. Kalau kita pelajari di perikop sebelumnya, di pasal sebelumnya, Paulus mengoreksi pandangan yang salah, kepercayaan yang salah dari orang Yahudi yang begitu bangga dengan darah keyahudiannya dan bagaimana mereka mempraktekkan hukum agama, yaitu hukum Taurat. Mereka begitu bangga karena menyebut dirinya sebagai bangsa yang bersunat. Kebanggaan-kebanggaan itu ternyata tidak diikuti dengan rasa hormat dan kasih yang besar terhadap Tuhan. Mereka tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Taurat itu, dan itu tentu saja jadi batu sandungan. Sebenarnya kelebihan orang Yahudi bukan pada hal itu. Perikop ini memberi kita wawasan rohani yang relevan dengan kekristenan kita, bahwa kelebihan orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah ternyata ada pada 2 hal yang akan kita pelajari saat ini. Kita baca ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat?
Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Saudara-saudara, kelebihan orang Yahudi bukan pada sunatnya itu sendiri, bukan pada karena mereka mempraktekkan perintah agamanya itu. Tidak, tetapi karena mereka dipercayakan oleh Allah kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah disunat. Orang Yahudi memiliki kelebihan lebih dari bangsa yang lain karena mereka dipercaya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Dipercaya Tuhan untuk jadi pelaksana hukum Tuhan. Mereka menerima hukum Taurat dari Tuhan. Sementara bangsa lain harus belajar dari mereka kalau ingin hidup dalam perintah Tuhan lewat hukum Taurat itu. Saudara-saudara, itu kelebihan yang luar biasa. Tetapi bukan kelebihan karena prestasi atau kesempurnaan mereka sebagai bangsa. Tidak, itu merupakan kasih karunia Allah kepada bangsa Israel. Sebagai orang Kristen kita juga harus menyadari bahwa kelebihan kita sebagai manusia itu bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin baca Alkitab, atau kita tahu banyak ayat Alkitab. Kelebihan kita bukan karena kita sibuk melayani, kelebihan kita bukan karena kita rajin ibadah, kelebihan kita bukan karena kita ini orang yang suka memberi persembahan di gereja, suka mendukung pekerjaan Tuhan, atau orang yang suka berbagi berkat kepada orang lain. Kelebihan kita bukan di situ. Tetapi kelebihan utama kita adalah karena Tuhan mempercayakan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mempercayakan firman Tuhan dalam hidup kita, makanya kita lakukan semuanya itu. Jadi bukan perbuatannya itu, tetapi kebenaran firman Tuhan yang menggerakkan kita akhirnya melakukan hal-hal yang baik tersebut. Tanpa dorongan kebenaran firman Tuhan, kebaikan tidak pernah memenuhi standar dan apa yang Tuhan inginkan. Semua kebaikan itu harus relevan dengan kebenaran firman Tuhan. Kelebihan kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan dipercayakan kepada kita. Apalagi kita juga tahu bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Ketika kita mendengar Injil dan kita meresponinya dengan iman, maka iman kita kepada Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, itu menjadi kelebihan utama kita di hadapan Allah. Itu yang memberi kita nilai hidup yang paling mulia dalam hidup ini. Karena saya percaya Tuhan, makanya karena saya percaya Yesus Kristus, makanya saya tinggalkan dosa-dosa saya. Karena saya beriman pada Yesus Kristus dan apa yang Tuhan firmankan, maka saya tinggalkan dosa-dosa saya. Kemudian makanya saya mulai memperbaiki hidup saya. Saya mulai melatih hidup saya dalam kehidupan yang baru seperti yang Tuhan firmankan. Karena saya percaya pada Yesus Kristus, makanya saya akhirnya melayani Tuhan. Makanya saya beribadah, makanya saya berbagi berkat kepada orang lain. Semua perbuatan yang bersifat upacara agama atau hal-hal yang sesuai dengan hukum agama, saya lakukan karena dasarnya apa? Karena saya sudah mendengar Injil, saya percaya kepada Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, karena Tuhan sudah mengajarkan saya kebenaran firman Tuhan. Iman saya terhadap firman yang menjadi manusia, yaitu kepada Yesus dan kepada firman Allah yang ditulis di Alkitab, itulah yang membuat saya melakukan semuanya. Jadi kelebihan hidup saya, nilai lebih hidup saya bukan perbuatan saya, tetapi iman saya. Yang kedua, Allah setia kepada bangsa yang sudah dipilihnya. Ayat 3-8. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis.
supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Saudara-saudara, Paulus mengungkapkan bagaimana orang Yahudi yang melanggar hukum Tuhan, bagaimana orang Yahudi mereka bangga dengan darah Yahudinya, mereka kelihatannya melakukan apa yang dituntut dari hukum Taurat, tetapi sesungguhnya mereka tidak setia kepada Allah. Mereka sembunyi-sembunyi melanggar perintah Tuhan. Mereka justru mempermalukan Tuhan di depan bangsa-bangsa yang lain. Dan ketidaksetiaan mereka ternyata tidak diresponi oleh Allah dengan ketidaksetiaan juga. Tidak pernah mengubah hati Allah yang penuh kasih setia kepada bangsa pilihannya ini. Kelebihan orang Yahudi bukan karena perbuatannya yang sempurna, bukan karena praktek agamanya, bukan karena kehebatan lainnya sebagai bangsa, tetapi kasih setia Tuhan yang tetap ada, yang tetap menyertai hidup mereka. Kelebihan mereka karena hati Tuhan yang tidak pernah berubah untuk mengasihi mereka, untuk menyertai hidup mereka, dan untuk menggenapi rencananya kepada mereka. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara. Kelebihan kita kembali bukan karena kita rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin memberi. Bukan karena kita ini memang aktif di pelayanan, bukan karena kita itu suka bagi-bagi uang kepada orang-orang miskin. Atau kita sering mendukung hamba Tuhan dalam pelayanan mereka dengan uang kita, dengan harta kita. Kelebihan kita sebagai orang Kristen karena apa? Karena apapun keadaan kita tidak pernah mengubah hati Tuhan untuk tetap mengasihi kita. Kelebihan kita karena kita adalah umat yang selalu mendapatkan kasih setia Tuhan. Kelebihan kita karena Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah kelebihan kita. Karena ini menjadi kelebihan yang kita banggakan, itu membuat kita tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Itu mengingatkan kita selalu, kalau hati Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi aku, mengapa aku main-main lagi dengan dosa? Mengapa aku mengabaikan kasih Tuhan itu? Mengapa aku menyakiti hati Tuhan? Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah menyadarkan kita supaya kita semakin hari semakin serius untuk melawan dosa, serius untuk melakukan firman Tuhan, dan serius dengan iman kita. Saudara-saudara, mari kita melakukan refleksi pribadi. Mungkin puji Tuhan kalau saudara selama ini tipe orang Kristen yang rajin, tipe yang semangat dalam melayani, puji Tuhan. Atau bahkan saudara memang dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, puji Tuhan. Tetapi itu bukan kelebihanmu yang utama. Kelebihan yang utama karena sudah dipercaya Tuhan untuk menerima, untuk bisa beriman kepada Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, yang membuat saudara bisa mengerti firman Tuhan. Kelebihan ini harus diwujudkan dalam bentuk apa? Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan ajarkan. Dan biarlah hatimu senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur, hati yang menyembah, karena Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah berubah hatinya
untuk terus mengasihi kita, untuk terus menyertai kita, untuk memastikan kita tetap ada di jalan-jalannya. Berapa kali kita memberontak, berapa kali kita coba menghindari tuntunan Tuhan, tetapi tidak pernah menghentikan usaha Tuhan untuk terus membawamu kembali ada di jalannya, untuk menyatakan bahwa Dia tetap mengasihimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang alami kebimbangan. Mereka sedang di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus setia mengikut Tuhan atau mereka mulai meninggalkan Tuhan oleh berbagai alasan. Tapi kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka, menerangi hati mereka sesuai kebenaran firman Tuhan. Mereka berani ambil keputusan yang terbaik. Kasih setiamu yang tidak berubah itu kembali mengobarkan hati mereka untuk lebih mengasihi Tuhan. Punya komitmen yang besar untuk setia kepada Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini begitu bangga bahkan menjadi sombong karena kami merasa jadi orang yang baik, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin baca Alkitab, rajin melayani, lalu kami merasa diri kami lebih dari yang lain. Kami begitu bangga dan sombong dengan apa yang sudah kami lakukan. Kami lupa bahwa semuanya itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Yang lebih penting kami harus mensyukuri kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah singkapkan rahasia firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya bangga sudah mengerti firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan sudah singkapkan kebenaran-Mu kepada hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang benar dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan teguhkan firman Tuhan ini kepada setiap pribadi yang sudah mendengarnya. Roh Kudus kuatkan hati mereka, mampukan mereka untuk coba melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa. Tuhan berkati yang sakit, Tuhan jamah, yang sedang berbeban berat Tuhan tolong, yang sedang dalam pergumulan rumah tangga atau pekerjaan Tuhan juga tolong. Tidak ada satu orang yang tidak Tuhan tolong ketika mereka datang kepadamu dan mempercayai firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya akan kasih setia Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara semua. Jika saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa kiranya saudara semua mengalami rest in God dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.